Polisi tolak laporan Edi Mulyadi terhadap akun Fufu Fafa ini. Ada apa di situ begitu kan? Kok menolak? Nah, itu kan yang mesti dibicarakan. Kalau ada penolakan-penolakan terkait laporan dan dugaan begitu kan, maka kemudian seharusnya kan ditampung dulu, bukan ditolak. Ya, makanya dengan bukti-bukti yang ada sampai hari ini, walaupun ya secara forensik mengatakan bahwa ini bukan punya Gibran dan bahkan Kominfo membantah punya Gibran, tapi kan secara rekam jejak dan logikanya seharusnya kan dari pelapor di situ kan minta kepada Kapolri untuk mengusut dugaan-dugaan seperti ini. Nah, dengan adanya bocor alus kemarin, saya melihat bahwa dan mendengarkan bahwa itu sangat ngeri-ngeri sedap begitu kan. Nampaknya kabarnya istana mencoba menghapus rekam jejak Kufu Fafa. Wah, ini ngeri-ngeri sedap di situ. Sehingga sekarang laporan Edi Mulyadi di situ ditolak begitu kan ya, terkait dengan terhadap akun Fufu Fafa ini ditolak oleh pihak kepolisian ya. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti ya kalau itu ditolak begitu. Nah, bukti-bukti yang mungkin kurang akurat dan sebagainya, melaporkan akun-akun yang tidak tahu, ya mungkin mesti kurang lengkap dan sebagainya terkait dengan laporan-laporan atau bukti-bukti yang ada. Kalau toh pada akhirnya bukti yang diperlihatkan misalnya seperti nomor HP Gibran ya sama dengan apa yang kemudian mendaftar menjadi wali kota Solo dengan akun Fufu Fafa atau Kaskus di situ. Kalau ada kesamaan kan ini kan mesti dipertanyakan atau artinya ada penyelidikan terlebih dahulu begitu kan ya untuk melakukan itu. Artinya kalau sudah melakukan penyelidikan sudah tidak ada ya kita tinggal memutuskan bahwa itu ditolak. Tapi sekarang kok tiba-tiba ditolak begitu? Mungkin buktinya belum cukup bukti begitu kan ya? Atau setidaknya mereka buktinya masih kurang atau bagaimana? Tapi yang jelas bukti yang dituduhkan di situ adalah masalah penistaan agama. Karena ketika Gibran mengatakan bahwa apa namanya kita harus sebagai seorang pemimpin harus apa namanya memiliki apa namanya transportasi begitu kan yang begitu wow di era digital hari ini, justru Fufu Fafa itu mengatakan bahwa apa namanya di situ mengatakan bahwa ya kayak junjungan lo naik unta dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mungkin ditolak ya, buktinya kurang kuat di situ. Setidaknya kan kalau ada nomor HP yang berseberangan di situ begitu kan, itu kan seharusnya ditelusuri dulu begitu kan, baru itu ditolak. Tapi pada kenyataannya ya karena sudah ditolak mau bagaimana lagi di situ begitu. Bahkan apa namanya Edi Mulyadi ini adalah sebagai pegiat media sosial ya yang kemudian menunjuk pengacaranya ya karena Edi Mulyadi ini dianggap sebagai anti penistaan agama ya dan keonaran. Artinya apa? Artinya mereka memberikan satu laporan ya kepada pihak Barreskrim di situ untuk menunjukkan apakah apa namanya terkait dengan akun Fufufa ini bisa ditegakkan atau tidak. Ya, inilah banyak muncul spekulasi begitu kan hari ini bahwa kenapa kok ditolak dan sebagainya ya. Ada yang mengatakan bahwa harus sabar. Ada yang mengatakan wah ini kok seperti ini dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa bukti itu sangat penting sekali untuk menunjukkan bahwa siapa pemilik akun Fufafa itu. Buktinya gampang ya kita undang saja Roy Suryo di situ. Roy Suryo sudah mengetahui 99,9% diduga punya Gibran. Dan bahkan Kominfo sudah tahu siapa nama-nama yang kemudian melakukan apa namanya Fufafa itu. Tapi sampai hari ini Kominfo sudah tutup begitu kan ya, sudah diam ya, 1000 bahasa tanpa berkomentar apapun dan mengatakan tidak tahu masalah soal Fufu Fafa. Dan ini yang sering terjadi bahwa jangan sampai diabaikan kepada siapapun di situ. Kenapa? Karena akun Fufu Fafa ini kalau ditelusuri betul bahwa isinya sangat luar biasa. Hashtagnya apa namanya tweetnya bahkan ribuan di situ. Nah, kemudian kesalahan fatal di Fufu Fafa itu adalah mengkritik ya secara sensitif, mengkritik pada organ-organ orang, menyerang pada ranah pribadi orang. Sebenarnya kan tidak boleh begitu. Artinya apa? Artinya kan ada ujaran kebencian yang diterpa yang dilakukan kepada salah satu orang. Maka inilah Fufu Fafa ini di apa namanya lagi diberantas begitu, tapi pada kenyataannya akan
akan ada nggak ya orang-orang yang membela di situ? Ada begitu kan. Relawan-relawan Jokowi ada yang membela masalah Gibran, apakah benar punya fufuan dan sebagainya. Sebenarnya menurut saya pribadi ya bisa saja ini hanya tes ombak begitu kan ya, tes ombak untuk menolak atau tidak. Apakah benar ada ketakutan besar dan kepanikan besar kepada istana atau kepada seorang Jokowi ketika Fufu Fafa ini dilaporkan? Ternyata dilaporkan, ternyata banyak yang panik begitu kan ya. Kenapa ini kok panik? Kalau tidak bersalah kan seharusnya tidak panik dan sebagainya. Kalau saya pribadi dituduh punya akun Fufafa dan kemudian menjelek-jelekan orang begitu kan atas dasar kebencian, ya saya mengatakan silahkan Kapolri periksa kan begitu setidaknya. Tapi ini tidak begitu kan. Ya nampaknya mau ditutup-tutupi dengan hal-hal yang kemudian bersifat sekiranya orang itu adalah percaya. Tapi pada kenyataannya Roy Suryo sudah membongkar habis-habisan masalah soal kayak begituan. Nah, kita undang saja Kominfo, undang saja Kapolri, undang saja Roy Suryo sebagai paham telematika begitu kan. Ini gimana coba? Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa ya kepercayaan dari pihak kepolisian kan masyarakat masih ambang di situ. Padahal saya tahu bahwa Edi Mulyadi saya yakin dan seyakinnya itu pasti tes ombak begitu kan ya. Benar nggak kalau ini dilaporkan ada yang kemudian mereka menolak, terus kemudian ini tindak lanjutnya bagaimana atau siapa. Nah, dari tes ombak inilah yang kemudian ya kena perangkap lah begitu kan. Ya si Fufufa ini kena perangkap. Artinya apa? Artinya ketika mau dilaporkan oleh Edi begitu kan ya, Edi Mulyadi di situ, justru perangkap inilah kemudian terbuka. Sama seperti Roy Suryo yang kemudian dilaporkan ke Barreskrim begitu kan ya, untuk diminta pertanggungjawaban apakah Fufuafa itu diduga punya Gibran atau tidak. Setelah ini begitu kan ya, kalau ini dilaporkan saya dukung sekali biar nanti menemukan titik temu. Roy Suryo itu kan tidak bodoh orangnya. Artinya apa? Artinya mereka punya kapasitas untuk bisa menelusuri begitu kan. Ya akun-akun hal kayak begituan. Ya apalagi ditambah dengan Kominfo, Kapolri begitu. Selesai sudah siapa pemilik akun itu. Nah, diam-diam secara logika Pak Prabowo ini kalau tahu diduga punya Gibran pasti ini akan marah besar. Kenapa? Karena ini seorang wakil presiden loh begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya keluarga dari seorang Jokowi begitu kan ya masih enggan masalah soal-soal Fufuafa ini, masih sakit hati begitu. Inilah politik yang ada, makanya saya kira perdebatan-perdebatan sekarang ini kan muncul begitu kan ya di media sosial. Ada yang mendukung Gibran, ada yang dukung tidak dan sebagainya. Tapi dari kata sepatah dua kata begitu yang kemudian yang sering ditweet di situ nampaknya kalau disandingkan dengan pembicaraan Gibran orang akan melihat ya dari psikologinya, terus kemudian dari hashtagnya, terus kemudian dari tweetnya di situ begitu. Itu kan pasti akan ketahuan siapa mereka. Nah, ini sampai sekarang kan masih belum menemukan itu begitu kan ya. Belum padahal Edi Mulyadi ini kan hanya mungkin tes ombak ya. Bagaimana nanti kalau tes ombak tiba-tiba ditolak, tiba-tiba dikabulkan kan harus mencari fakta baru begitu kan. Dalam artian bahwa fakta baru itu ya apakah Fufuafa itu diduga punya Gibran atau bukan atau sekelompok lain. Yang jelas ini adalah pendukung dari seorang Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini.